Kaisar Agung Dao bela diri. Dalam hal teknik murid yang paling kuat, Luo Xiu tidak tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan dengan Mo Luatian. Teknik pupilnya menggabungkan pupil ungu 9 garis dan mata iblis Shen Luo. Ruang dan potensi pertumbuhan sebenarnya melebihi mata iblis Shen Luo milik Moratian. Setidaknya saat ini, setelah teknik murid Jiuzin Shen Luo diaktifkan, hanya sedikit orang yang benar-benar dapat memblokirnya. Luo Xiu belum pernah menggunakannya sebelumnya, tapi dia tiba-tiba menunjukkannya saat ini. Tanpa diduga, matanya yang menakutkan langsung menembus alis seorang keajaiban yang tiada taraf dan menghancurkan lautan kesadarannya. Dalam sekejap mata, situasinya tiba-tiba berubah. Awalnya, 9 orang jenius yang tak tertandingi bergabung untuk mengepung Luo Xiu. Namun, dalam sekejap, 4 orang tewas satu persatu. Meskipun dia memiliki kebanggaan menjadi seorang jenius di dalam hatinya, dia masih ketakutan saat ini, dan 5 orang yang tersisa akan segera melarikan diri. Salah satu dari mereka mengorbankan senjata ajaib berbentuk pesawat ulang-alik, menerobos kehampaan, dan ingin melarikan diri. Engah! Luo Xiu melangkah maju, memecahkan kehampaan dengan kedua tangannya, dan bergegas ke celah kehampaan, menghancurkan senjata pesawat ulang-alik terbang menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Sesaat kemudian, darah merah cerah mengalir keluar dari kehampaan. Segera setelah itu, Luo Xiu membuka kekosongan dan kembali, dan melihat penampilannya, tidak ada keraguan bahwa jenius tak tertandingi yang hanya ingin melarikan diri pasti berada dalam bahaya. Melarikan diri. 4 orang lainnya tidak ragu-ragu. Mereka akhirnya mengerti bahwa mereka bukan tandingan Luo Xiu. Orang ini terlalu kuat untuk menandingi surga dan tidak dapat dikalahkan. Pergerakan di sini secara alami menarik perhatian biksu lain di Gunung Yunmo. Namun, ketika orang-orang ini tiba, mereka kebetulan melihat Luo Xiu menunjukkan kekuatannya dan membunuh jenius yang tiada taranya satu demi satu. Pada akhirnya, hanya 1 dari 9 jenius tak tertandingi yang lolos dan mengorbankan jimat pelarian pola kuno. Bahkan dengan metode Luo Xiu, dia tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Jauh di dalam Gunung Yunmo, hanya ada satu sosok yang berdiri dengan bangga di udara, dengan rambut ungu panjang menari dengan liar, mata sedalam Raja Iblis, dan Shen Luo bertanda 9 yang mengendalikan langit. 8 orang jenius yang tak tertandingi meninggal. Orang-orang yang melihat pemandangan ini dari kejauhan sangat ketakutan hingga bulu kuduk mereka berdiri. Dia jenius, bukan karakter kecil seperti kucing atau anjing. Mayat demi mayat, darah mengalir seperti sungai. Di masa lalu, pemilik setiap mayat adalah orang kuat yang memiliki peluang untuk menjadi jenius tertinggi. Bahkan untuk warisan dunia Tao manapun, para jenius yang tiada taranya dibudidayakan sebagai benih orang suci di masa depan. Akibatnya, 8 orang tewas di sini sekaligus, yang tentunya merupakan kerugian yang sangat besar. Mengabaikan mereka yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, Luo Xiu berjalan lebih jauh ke Gunung Yunmo. Berdengung. Tiba-tiba, riak menyebar dari tempat yang sangat tersembunyi, dan seorang pemuda berbaju biru keluar dan menangkupkan tangannya ke arah Luo Xiu. Kakak senior, saya bersedia memberi Anda jamur giok emas. Saya hanya meminta Anda mengizinkan saya mengikuti Anda dan mendapatkan perlindungan Anda, kata pemuda berbaju biru. Dia bersembunyi di sini dengan teknik rahasia agar tidak dilacak oleh banyak orang jenius yang tiada taranya. Jelas sekali, dia baru saja menyaksikan pertempuran itu dan menyaksikan kekuatan tempur Luo Xiu yang menakutkan. Dia juga tahu bahwa bersembunyi seperti ini bukanlah suatu pilihan. Lebih baik menggunakan jamur giok emas sebagai bentuk penyerahan diri untuk mendapatkan perlindungan dari salah satu jenius terkuat. Jika kamu dalam masalah, kamu dapat menghancurkan jimat ini dan aku akan datang secepatnya. Luo Xiu mengangguk, mengeluarkan jimat yang terbuat dari batu giok dewa, dan melemparkannya ke pemuda berbaju biru. Terima kasih. Pemuda berbaju biru menangkap jimat giok itu dan segera mengeluarkan sebuah kotak logam yang sangat indah. Luo Xiu mengangkat tangannya untuk mengambilnya, dan kotak itu jatuh ke tangannya. Dia membukanya dan melihat jamur dengan cahaya keemasan di sekujurnya. Jamur ini terlihat biasa saja, tetapi merupakan harta langka di dunia Tao. Berkali-kali lebih langka daripada obat ajaib yang tiada taraf. Obat ini dianggap sebagai yang terbaik di antara obat ajaib yang tiada taraf. Ikuti aku. Luo Xiu menyingkirkan jamur giok emas, lalu mengambil pemuda berbaju biru itu dan berubah menjadi cahaya yang kabur dan terbang menjauh. Ci. Tiba-tiba, Luo Xiu mengambil tindakan, dan cahaya pedang yang menakutkan menyapu seluruh dunia, membunuh beberapa orang yang bersembunyi dan mencoba melacak mereka, menodai langit dengan darah. Hal ini membuat orang lain langsung ketakutan, dan beberapa orang yang semula ingin menelusuri masa lalu pun terhenti dan menyerah. Pemuda berbaju biru menunjukkan rasa terima kasih. Tentu saja dia tahu bahwa Luo Xiu membawanya pergi untuk mencegah siapapun menyelesaikan rekening dengannya.
Pemuda berbaju biru bernama Lan Yifei ini juga memiliki bakat yang tiada taraf di dunia. Dia mendapatkan jamur giok emas bersama dengan seorang teman dekat, tetapi hanya ada satu jamur giok emas, dan dia mendapatkannya. Namun temannya cemburu karenanya dan menyebarkan berita tentang jamur giok emas yang menyebabkan kematiannya. Saya masih kekurangan obat ajaib yang tiada taraf. Tahukah Anda di mana saya bisa mendapatkannya? Sesampainya di tanah tak berpenghuni, Luo Xiu yakin tidak ada yang mengikutinya. Jadi dia bertanya pada Lan Yifei di sampingnya. Meskipun obat ajaib yang tiada taranya tidak jarang terjadi di negeri penciptaan kuno, banyak obat yang mudah ditemukan sebagian besar telah jatuh ke tangan kekuatan besar, kata Lan Yifei. Yang disebut kekuatan besar mengacu pada para jenius paling kuat yang telah mengumpulkan sekelompok orang, dipimpin oleh beberapa orang jenius yang tiada taranya, untuk mengumpulkan semua jenis obat ajaib tingkat atas. Sebagian besar obat ajaib ini diberikan kepada para jenius yang paling kuat untuk budidaya dan retret mereka. Begitu para jenius yang paling kuat berhasil menerobos dan menjadi tercerahkan, mereka yang mengikutinya akan dilindungi dan memiliki peluang besar untuk mencapai prestasi yang jauh lebih besar di tanah penciptaan kuno ini. Kesempatan untuk mendapatkan obat ajaib. Meskipun Peerless Genius juga sangat kuat, mengandalkan pengalaman masa lalu dari warisan besar dalam memasuki tanah penciptaan kuno, banyak tempat dengan kekayaan yang sangat besar tidak dapat dengan mudah dibobol oleh Peerless Genius. Luo Xiu tidak terkejut dengan hal ini. Para jenius yang paling kuat itu memiliki warisan kuno di belakang mereka, dan daya tarik mereka tidak dapat dibandingkan dengannya. Kemudian, Luo Xiu sampai di sekitar kota Dewa Hitam. Dia tidak memilih untuk memasuki kota, tetapi tetap berada di luar kota karena ada peraturan di kota Dewa Hitam yang melarang pertempuran. Dikatakan bahwa keberadaan alam Raja Suci terlibat di belakang kota Dewa Hitam, dan bahkan Luo Xiu tidak berani masuk dan membunuh orang. Dia tidak berada di luar kota untuk merampok para biksu yang datang. Yang ingin dia rampok adalah para biksu yang keluar kota, dan target yang dia pilih untuk dirampok bukanlah biksu biasa, tetapi para jenius di tingkat jenius. Terutama para pengikut Putra Suci Moluatian dan Qingling. Mereka berspesialisasi dalam mengumpulkan sejumlah besar obat ajaib, dan mereka pasti memiliki banyak barang bagus. Dalam pertempuran di Gunung Yunmo, Luo Xiu membunuh 8 orang jenius yang tiada taranya dan memperoleh banyak sumber daya budidaya dan obat ajaib dari cincin penyimpanan mereka. Untuk saat ini, Luo Xiu memperkirakan sumber daya yang dimiliki harus cukup untuk memulai nirwana ke-8, terutama jamur giok emas yang menjadi kuncinya. Namun demi keselamatan, Luo Xiu masih berencana untuk mengumpulkan lebih banyak obat dan sumber daya ajaib sebelum menuju nirwana ke-8. Dia harus memastikan tidak ada yang salah. Bab 3142 Kuali Tulang adalah fondasi Taoisme. Laomo Luo ada di sini. Baru-baru ini, seluruh kota Dewa Hitam diliputi kepanikan, dan berbagai teori tentang iblis tua Luo telah beredar. Dia sendirian bertarung melawan 9 jenius tak tertandingi yang telah memasuki pencerahan tingkat ke-7, dan akhirnya lolos dengan 8 kematian. Rekor seperti itu sungguh melegenda. Dan ketika Luo Xiu muncul di dekat kota Dewa Hitam, seseorang dengan cepat mengenali identitasnya. Sebelum Luo Xiu dikenali oleh orang lain, dia telah membunuh beberapa pengikut keajaiban paling kuat di luar kota, dan menemukan banyak barang bagus dari cincin penyimpanan orang-orang itu. Sejak identitasnya dikenali, meskipun dia mengubah penampilan dan auranya, dia akan tetap dikenali. Bagaimanapun, setiap beku yang masih aktif di tanah penciptaan kuno memiliki kemampuan yang luar biasa. Setelah beberapa orang di bawah komando keajaiban paling kuat dicegat dan dibunuh di luar kota, yang lain tidak lagi berani meninggalkan kota dengan gegabah. Awalnya, area di sekitar kota Dewa Hitam dipenuhi oleh para biksu di dalam kota, menjarah para biksu yang memasuki kota dari luar. Kini, keadaan tiba-tiba berbalik. Banyak orang hanya bisa tinggal di kota Heishan, tidak berani keluar selangkah pun, dan merasa sangat tertekan. Namun, kekuatan tempur Luo Xiu sangat menakutkan, dan tidak ada yang takut dengan rekornya membunuh 8 orang jenius yang tak tertandingi sendirian, jadi tidak peduli betapa sedihnya perasaannya, dia tidak berani menyentuh kesialannya. Luo Xiu menunggu di luar selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada yang keluar lagi, dan merasa sedikit kesal di dalam hatinya. Dia juga memiliki banyak sumber daya, sehingga dia dapat kembali mundur dan memulai nirwana ke-8. Tapi ketika Luo Xiu hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar sebuah berita. Putra Suci Qingling akan datang ke kota Dewa Hitam. Legenda mengatakan bahwa pada masa awal Wuren, terdapat Gunung Qingling. Tao dan Dharma Wuwu diwarisi dari Gunung Qingling. Setelah mengalami evolusi selangkah demi selangkah dari generasi selanjutnya, ia berulang kali mencapai kemakmuran dan kejayaan. Putra Suci Qingling mengaku berasal dari Gunung Qingling. Begitu dia lahir,
dia mengancam akan mengambil kembali hukum agung dan hukum kaisar dari tangan Luo Xiu, dan dia telah mencari jejak Luo Xiu. Sekarang Luo Xiu menunjukkan kekuatan besar di kota Dewa Hitam, mengalahkan banyak orang jenius dan tidak ada yang berani bersaing dengannya. Setelah menerima berita tersebut, Putra Suci Qingling segera datang. Putra Suci Qingling akan tiba di kota Dewa Hitam. Apakah dia sudah menerobos? Seseorang di kota itu terkejut, dan dia jelas merupakan salah satu pengikut Putra Suci Qingling. Untuk sementara waktu, biksu lain di kota Dewa Hitam juga menantikannya. Jika Putra Suci Qingling dan Luo Xiu mengalami pertarungan yang mengejutkan, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Jika itu terjadi di masa lalu, hampir semua orang akan berpikir bahwa Putra Suci Qingling lebih kuat. Namun, Luo Xiu, yang belum tercerahkan, mampu membunuh 8 orang jenius yang tiada taranya di tingkat pencerahan ke-7, yang membuat semua orang merasa tidak yakin. Namun, sebagian besar orang masih percaya bahwa Putra Suci Qingling masih lebih kuat. Lagi pula, warisan asalnya penuh dengan banyak legenda. Meskipun saya belum tercerahkan, saya sudah sangat dekat. Pada hari ini, Putra Suci Qingling keluar dari retretnya. Retret yang dia pilih sangat tersembunyi dan tidak ada yang bisa menemukannya. Orang seperti dia secara alami tidak akan memilih jalan normal untuk mencapai pencerahan, melainkan akan membentuk landasan uniknya sendiri untuk Dao. Di lautan kesadaran Putra Suci Qingling, yang ingin dia padatkan bukanlah benih Tao, tapi tripod tulang. Sebuah kuali kecil yang tidak lengkap, agak tidak lengkap, terbuat dari tulang sebening kristal, memancarkan aura yang sangat misterius. Putra Suci Qingling bisa dikatakan orang yang luar biasa. Dia ingin mengambil jalan yang tak terkalahkan di zaman kuno dan modern, jadi dia menemukan cara lain. Alih-alih memadatkan benih Tao, ia menemukan tulang terlarang dan menggunakannya untuk mengorbankan kuali sebagai miliknya. Landasan pencerahan. Tulang tabu yang dipilih untuk kuali kecil ini termasuk tulang yang telah mencapai ranah tabu di era tanpa akhir, serta tulang dari mereka yang telah mencapai kekuatan tabu di zaman paling kuno. Jika tulang orang kuat yang memasuki alam terlarang dalam 2 era benar-benar bisa dikorbankan dan dimurnikan menjadi kuali, itu akan menjadi kekuatan yang tak terhingga. Oleh karena itu, meskipun kuali Putra Suci Qingling belum selesai dibangun, dan kondisinya belum memasuki alam pencerahan menurut akal sehat, ia sebenarnya tidak memperhatikan apa yang disebut dunia sebagai alam pencerahan. Luo Xiu muncul di kota Dewa Hitam untuk menimbulkan masalah. Setelah aku menstabilkan wilayahku, aku akan membunuhnya untuk membuktikan kehebatanku. Putra Suci Qingling mengetahui berita kemunculan Luo Xiu. Meskipun ada legenda sejak zaman kuno, 10 teknik Tao yang paling kuat semuanya berasal dari Gunung Qingling. Namun, setelah sekian lama diwariskan, sebagian besar sejarah telah terkubur selama bertahun-tahun, dan ada juga banyak kekurangan dalam 10 metode Tao terkuat di Gunung Qingling. Di antaranya, metode Daluo dan metode Diji sudah lama hilang. Jika saya dapat mengambil kembali 2 metode Tao, saya dapat mengumpulkan 10 metode Tao yang paling kuat dan mengubahnya menjadi merek dan memasukkannya ke dalam kuali kuno. Ini akan membuat landasan pencerahan saya menjadi lebih sempurna dan tak terkalahkan. Putra Suci Qingling bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu seberapa kuat dia. Tetapi tidak peduli siapa yang dia hadapi, Putra Suci Qingling memiliki kepercayaan diri yang benar-benar tak terkalahkan. Tampaknya baginya, selama dia bisa bertemu Luo jika dia berkultivasi, dia pasti akan mampu menekannya dan memulihkan 2 metode Tao lainnya yang dia butuhkan darinya. Seperti Putra Suci Qingling, Luo Xiu mendengar bahwa pihak lain akan datang, jadi dia tidak pergi untuk sementara waktu. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh keturunan legendaris Gunung Qingling. Namun, setelah menunggu beberapa hari, Putra Suci Qingling tidak pernah muncul, sehingga Luo Xiu tidak bisa berkata-kata. Dia tidak ingin membuang waktu menunggu lebih lama lagi. Pada hari ini, Lan Yifei keluar dari kota Dewa Hitam dan memberitahu Luo Xiu sebuah berita. Seseorang menemukan tempat di tanah penciptaan kuno. Itu adalah tempat pelatihan yang ditinggalkan oleh orang kuat terlarang. Banyak orang pergi menjelajahinya, dan banyak orang meninggal. Dojo untuk orang kuat terlarang. Mata Luo Xiu tiba-tiba menyusut saat mendengar berita itu. Keberadaan tabu berada di atas kaisar. Orang kuat di alam kaisar agung dikatakan tak terkalahkan di dunia Tao dan mampu menekan suatu era. Namun alam kaisar agung yang muncul di setiap zaman akhirnya lenyap. Tidak ada yang tahu apakah kaisar-kaisar besar itu telah jatuh atau berubah menjadi tabu legendaris. Luo Xiu selalu merasa bahwa apa yang disebut tabu seharusnya merupakan ranah yang benar-benar baru, tetapi karena hanya sedikit orang yang dapat mengakses level itu, dunia hanya mengetahui terlalu sedikit tentangnya, sehingga disebut tabu dan dia kagum. Tempat yang luar biasa, jika kita bisa menemukan darah dan tulang atau obat ajaib yang ditinggalkan oleh orang kuat terlarang, itu pasti akan menjadi berkah yang menghancurkan dunia. Luo Xiu, yang awalnya berencana untuk kembali memulai Nirwana ke-8,
tiba-tiba merasakan kegembiraan yang kuat. Minat. Karena dia benar-benar kekurangan bakat yang menggemparkan dunia sekarang. Jika tidak, bahkan jika dia bisa maju ke nirwana ke-8, nanti akan ada nirwana ke-9 dan ke-10. Setiap nirwana akan berkali-kali lipat lebih sulit, jadi dia harus hanya dengan memanfaatkan peluang dan kekayaan sebanyak mungkin kita dapat memajukan proses pencerahan kita secepat mungkin. Kakak senior Luo, kamu seharusnya sudah mendengar bahwa putra suci Qingling akan datang ke kota Dewa Hitam. Dia adalah keturunan legendaris tak terkalahkan yang keluar dari Gunung Qingling. Lan Yifei berkata dengan hati-hati. Menyebutkan putra suci Qingling, wajah Lan Yifei menjadi pucat, yang menunjukkan betapa mengerikan pengaruh tempat-tempat legendaris seperti Gunung Qingling terhadap hati banyak biksu di dunia Tao. Bab 3143 mencerminkan surga. Putra suci Qingling. Luo Xiu secara alami mengetahui masalah ini sejak lama, dan jika dia tidak menunggu putra suci Qingling datang untuk bertarung, dia akan kembali mundur dan membuka nirwana ke-8. Jika dia bisa membuka nirwana ke-8, niscaya itu akan membuat kekuatan tempur Luo Xiu lebih kuat, dan dia akan lebih percaya diri melawan putra suci Qingling. Namun tidak ada yang tahu berapa lama proses pembukaan nirwana akan berlangsung, dan begitu putra suci Qingling keluar dan berjalan-jalan, jika dia mendatanginya saat dia menerobos, itu akan menjadi masalah besar. Aku menunggu dia datang. Sikap Luo Xiu terhadap kedatangan putra suci Qingling sangat sederhana, yaitu dia berharap untuk bertarung dengannya, tanpa rasa takut, dan memiliki hati yang tak kenal takut dan tak terkalahkan. Tapi karena dia telah mendengar tentang dojo terlarang, Luo Xiu tentu saja tidak akan terus membuang waktu di kota Dewa Hitam. Dia meminta Lan Yifei untuk memimpin jalan menuju tempat budidaya yang ditinggalkan oleh orang kuat terlarang itu. Berita itu telah tersebar, dan Luo Xiu tahu tanpa berpikir bahwa banyak anak muda jenius akan datang berbondong-bondong. Bagaimanapun, itu adalah dojo yang ditinggalkan oleh keberadaan tabu. Kalau ada rejeki di dalamnya pasti ada hal besar yang bisa mengguncang dunia. Di kedalaman hutan tua primitif yang tak berujung, pepohonan kuno menjulang tinggi ke awan, lebih tinggi dari pegunungan. Ada juga banyak binatang kuat yang tidak aktif di hutan. Mereka semua adalah spesies asing yang telah bertahan lama di tanah kuno keberuntungan. Mereka sangat kuat. Kami di sini dan sangat dekat dengan tempat itu. Kami dianggap telah menyentuh area luar, kata Lan Yifei. Bukankah itu binatang buas yang telah mencapai keberadaan tabu? Luo Xiu menyipitkan matanya. Di era tanpa akhir, ada binatang terkuat. Dikatakan bahwa binatang buas yang telah tumbuh secara ekstrim dapat bersaing dengan kaisar. Karena ada rumor di zaman kuno bahwa kaisar berubah menjadi tabu, maka monster terkuat juga harus memiliki kesempatan untuk mengambil langkah itu. Dunia ini adalah dunia yang paling kuno. Meskipun berasal dari dua era yang berbeda, era yang paling kuno juga memiliki monster dan makhluk roh yang kuat. Menurut informasi yang diperoleh Lan Yifei, sejak tanah terlarang ditemukan, orang-orang yang benar-benar berkuasa tidak datang ke sini, tetapi mengirim beberapa biksu yang lebih lemah untuk menjelajah terlebih dahulu. Akibatnya, hanya dalam waktu sebulan, setidaknya 10.000 atau 20.000 orang tewas di sini. Ini seperti gua setan yang melahap kehidupan. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, itu tidak cukup untuk mengisinya. Berbaring. Mata Luo Xiu tiba-tiba menyusut, dan dia mengulurkan tangannya untuk menahan Lan Yifei. Keduanya bersembunyi di semak-semak. Kemudian, Luo Xiu mengukir pola kuno itu dengan satu tangan, melindungi seluruh nafas kedua orang itu. Ledakan. Bumi bergetar hebat, seolah-olah ada monster besar yang datang. Tak lama kemudian, seekor buaya besar merayap dari jarak tak jauh, dan pohon-pohon purba setinggi gunung itu langsung tumbang, seperti memasuki tanah kosong. Khususnya, nafas buaya sangat menakutkan, dan tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul pada sisik halus di tubuhnya. Menggunakan rune untuk menampung jalan dan kekuatan adalah metode latihan unik di zaman paling kuno. Meskipun pembagian ranah sistem budidaya di era paling kuno sangat berbeda dengan di era tanpa akhir. Namun menurut persepsi Luo Xiu, buaya ganas yang baru saja lewat itu sebesar gunung, dan aura menakutkannya pasti sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Sein King Realm di era tanpa akhir. Bagi para kultivator tak berujung yang memasuki tanah kuno keberuntungan pada tahap ini, orang-orang dengan kultivasi tertinggi, yaitu Tianjiao yang pertama kali menerobos alam pencerahan, paling banyak hanya dapat mencapai tingkat pencerahan ke-7. Dari tingkat ke-7 dan seterusnya, tidak mudah untuk meningkatkan ranah. Terlalu berbahaya di sini, ayo pergi. Lan Yifei sedikit takut, dia belum mencapai tanah terlarang, dan dia benar-benar bertemu dengan binatang setingkat Sein King. Jangan khawatir, binatang buas itu sangat kuat, tapi selama kamu berhati-hati, kamu masih bisa menghindarinya. Luo Xiu tentu saja tidak bisa pergi. Melihat kegigihan Luo Xiu, Lan Yifei tidak tahu harus berkata apa,
karena dia tahu betul bahwa orang seperti Luo Xiu tidak akan bercanda dengan kehidupan mereka. Selama dia mengikuti Luo Xiu dengan cermat, seharusnya tidak ada masalah. Terlebih lagi, Lan Yifei sendiri juga seorang jenius yang tiada taraf. Meskipun dia jauh lebih buruk dari Luo Xiu, dia tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan orang lain. Jika dia bisa mendapatkan keuntungan dengan mengikuti Luo Xiu, mungkin dia bisa melampaui para jenius tak tertandingi lainnya dan mencapai sesuatu di tanah kuno yang penuh keberuntungan ini. Kami di sini. Setelah beberapa hari berjalan dengan hati-hati, keduanya akhirnya tiba di kedalaman hutan tua primitif dan melihat area yang dipenuhi dengan suasana abu-abu yang kacau. Lan Yifei menunjuk ke area ini dan berkata bahwa itu jelas merupakan tanah terlarang. Menurut legenda, itu adalah tempat di mana orang kuat terlarang di zaman paling kuno berlatih. Area kacau itu memiliki kekuatan khusus. Begitu Anda memasukinya, persepsi kesadaran jiwa akan gagal. Beberapa orang bisa melewati kekacauan dan masuk, sementara yang lain tidak bisa. Akibatnya, mereka tidak pernah keluar dan mungkin mati di dalamnya, kata Lan Yifei. Dia telah menemukan banyak informasi di kota Dewa Hitam. Ayo masuk. Luo Xiu tidak ragu-ragu dan langsung berjalan ke depan. Dan saat dia memasuki area kacau, seperti yang dikatakan Lan Yifei, kesadaran jiwanya sepertinya terjebak di lautan kesadaran dan tidak bisa meluas. Namun, ketika manusia emas yang duduk bersila di lautan kesadaran Luo Xiu membuka matanya, kesadaran Luo Xiu dapat segera keluar dari lautan kesadaran, tidak lagi terpengaruh oleh energi kekacauan di area ini. Kesadaranmu terjebak di lautan kesadaran? Luo Xiu berbalik dan menatap Lan Yifei. Ya, Lan Yifei mengangguk dan berkata tanpa berpikir terlalu banyak. Bagaimanapun, Luo Xiu pasti mengalami masalah yang sama ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Ini mengejutkan Luo Xiu. Tampaknya jalan yang dipilihnya memang berbeda. Penjahat emas, yang dipadatkan dengan benih Tao yang tak ada habisnya dan Tao para dewa paling kuno, sudah memiliki kemampuan luar biasa meskipun ia belum benar-benar mencapai pencerahan. Ketika orang lain datang ke sini, kesadaran ilahi mereka akan tersegel di lautan kesadaran, tetapi dia dapat menjelajahinya, yang berarti dia tidak akan tersesat di wilayah yang kacau ini. Dengan persepsi dan bimbingan kesadaran ilahi, dia bisa jauh lebih nyaman. Ikuti aku. Luo Xiu tidak menjelaskan dan langsung berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, Luo Xiu membawa Lan Yifei keluar dari area kacau dan melihat puncak gunung yang terbungkus energi ungu. Setiap sinar energi ungu setebal naga, seperti naga ungu yang tak terhitung jumlahnya melingkari puncak gunung. Dan puncak gunung ini terlihat primitif dan perubahan-perubahan kehidupan, mengalir mengikuti nafas waktu, begitu kuno hingga tak terbayangkan. Di langit di atas gunung yang dikelilingi energi ungu, terdapat 9 matahari emas dan 9 matahari hitam, memancarkan 2 kutub aura berbeda. Aura matahari keemasan bersifat maskulin, sedangkan aura matahari hitam bersifat dingin. Apakah ini sebuah visi atau harta rahasia? Luo Xiu menyipitkan matanya. Tempat ini tidak sederhana, penuh dengan suasana yang sulit dipahami. Mata Luo Xiu melihat lebih jauh. Di langit di atas tempat 9 matahari emas dan 9 matahari hitam berada, langit terpantul, dan 3.333 bintang berkelap-kelip, dan ada semacam hubungan antara dia dan 1.500 bintang rune di antara mereka. Induksi dan resonansi yang tidak terlihat. Semuanya ditampilkan di sini, apa maksudnya? Luo Xiu merasakan keraguan muncul di benaknya. Dia punya banyak tebakan, tapi dia tidak punya konfirmasi. Gunung yang dikelilingi energi ungu ini tidak terlihat tinggi, namun karena ruangnya yang padat. Dengan gunung sebagai pusatnya, ruang tersebut dikompresi secara paksa oleh kekuatan yang kuat. Dengan kata lain, gunung tersebut tidak terlihat besar, namun sebenarnya sangat besar sehingga tidak terbayangkan. Luo Xiu mengaktifkan teknik murid Jiaoshen Luo, dan dia melihat setetes air di puncak gunung. Tetesan air ini memang tidak mencolok, namun jika tidak dikompres oleh ruang, maka tetesan air tersebut sebenarnya adalah sebuah telaga di puncak gunung. Ikuti aku dan jangan berkeliaran. Luo Xiu berjalan ke depan, dan Lan Yifei dengan cepat mengikuti di belakangnya, tidak berani gegabah sedikit pun. Karena menurut kabar yang didengarnya, banyak orang yang menemukan tempat ini meninggal, kecuali sedikit. Berdengung. Ketika Luo Xiu dan Lan Yifei mendekati puncak gunung ungu, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya, dan seluruh dunia tampak diperbesar berkali-kali di mata mereka. Saya tidak tahu apakah saya merasa semakin kecil, atau puncak gunung ungu semakin besar. Setidaknya ada satu hal yang bisa dibuktikan, yaitu tetesan air yang awalnya dilihat Luo Xiu di puncak gunung sebenarnya adalah sebuah danau yang dipenuhi dengan suasana ungu yang kaya. Bahkan ada ikan perenang berbentuk naga di danau yang berisi kehidupan menakjubkan. Jing Yuan. Pada saat yang sama, Luo Xiu dapat menggunakan persepsi jiwa dan kesadarannya di sini,
jadi setelah dia datang ke sini, dia merasakan nafas yang lebih kaya dan kuat dari puncak Gunung Ziki. Nafas ini milik obat ajaib, tapi itu lebih unggul dari obat ajaib yang tiada taranya rumput roh naga bintang. Selain itu, Luo Xiu juga melihat beberapa sosok. Beberapa orang sepertinya telah menemukan tempat tumbuhnya obat ajaib di puncak Gunung Ziki dan mencoba memetik obat ajaib tersebut. Adapun fakta bahwa orang-orang ini tidak ditemukan pada awalnya, itu karena dari luar, segala sesuatu di seluruh puncak Gunung Ziki telah menyusut berkali-kali. Sebuah danau hanya sebesar setetes air, apalagi ukurannya lebih kecil. Orang. Selain itu, Luo Xiu juga melihat sebuah istana, naik dan turun di udara ungu. Suara misterius datang dari istana, berubah menjadi rune, terbang ke udara, lalu menghilang, berulang lagi dan lagi. Apakah ini tempat pelatihan bagi orang kuat terlarang yang legendaris? Benar-benar membuka mata, Luo Xiu menyipitkan matanya. Hanya dengan merasakan aura di sini, seseorang dapat yakin bahwa ada ciptaan yang menggemparkan dunia di sini. Titik. Belum lagi yang lainnya, jika dia bisa mendapatkan nafas dari obat ajaib yang dia rasakan, itu pasti akan membuat kemajuannya menuju nirwana merupakan langkah maju yang besar. Luo Xiu terus bergerak maju dan melihat banyak obat ajaib di sepanjang jalan. Kebanyakan darinya adalah harta karun langka yang ditemukan di dunia luar dan sangat berguna bagi para biksu di alam pencerahan. Namun, pengobatan ajaib tingkat ini telah membuat Luo Xiu kehilangan minat, karena dia membutuhkan energi yang sangat besar dalam proses nirwana, dan setidaknya pengobatan ajaib tingkat atas diperlukan agar efektif. Obat ajaib tingkat ini dapat membuat hati orang kuat di alam Raja Suci bangkit, tetapi sejak nirwana ke-7, Luo Xiu telah menemukan bahwa obat ajaib tingkat atas tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah obat ajaib tingkat tiada taraf. Namun obat ajaib tiada taraf yang dimilikinya saat ini sebenarnya tidak banyak, hanya 15 tanaman yang sebagian besar dicuri. Setelah beberapa saat, Luo Xiu dan Lan Yifei bertemu dengan biksu lain yang memasuki tempat ini. Lolos. Ada lebih dari selusin orang berdiri bersama di kejauhan. Salah satu dari mereka berteriak dengan dingin, menunjuk ke arah Luo Xiu dan Lan Yifei dan memarahi mereka. Orang lain tidak dapat menggunakan kesadaran spiritualnya di sini, yang berarti mereka tidak dapat merasakan aura kultivasi orang lain. Tapi Luo Xiu tidak terpengaruh. Kesadaran spiritualnya merasakan bahwa tingkat kultivasi selusin orang ini semuanya berada di alam pencerahan. Kamu mau mati? Mata Lan Yifei berkilat tajam. Meskipun dia diburu secara menyedihkan karena jamur giok emas, bukan berarti Lan Yifei lemah. Sebaliknya, Lan Yifei sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan hidup di bawah pengejaran bersama banyak orang jenius yang tiada taranya. Saat ini, kucing atau anjing manapun berani melompat keluar dan memarahinya. Bagaimana Lan Yifei bisa begitu marah? Itu bukan nada yang buruk. Jika aku menyuruhmu untuk tidak keluar, simpan saja cincin penyimpananmu. Seorang pria berambut perak berjalan mendekat dan menatap Luo Xiu dan Lan Yifei dengan nada menghina. Ada lebih dari selusin, dan hanya ada 2, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar ini, Lan Yifei tiba-tiba tertawa, apa yang kamu katakan masuk akal. Kamu seharusnya sudah berada di sini cukup lama. Keluarkan semua obat ajaib yang kamu peroleh. Setelah mendengar ini, semua orang juga mengalihkan pandangan mereka. Hanya ada 2 orang, namun mereka berani tampil percaya diri dan yakin menghadapi lebih dari selusin orang. Mereka jelas bukan biksu biasa. Memikirkan hal ini, selusin biksu yang tercerahkan berkeliling dan mengepung Luo Xiu dan Lan Yifei. Pertarungan cepat, keputusan cepat. Luo Xiu berkata dengan tenang. Bagus. Lan Yifei mengambil tindakan secara langsung, dan cahaya ilahi yang terang menyelimuti lusinan orang itu. Dengan persepsi spiritual Luo Xiu, dapat dilihat bahwa di antara lusinan orang ini, hanya 2 atau 3 orang yang berada pada level Tianjiao, 2 adalah Tianjiao tingkat biasa, dan 1 adalah Tianjiao kelas 1. Jika selusin jenius top bergabung, Lan Yifei mungkin bukan lawan, tapi orang-orang ini hanyalah gerombolan. Mereka bisa menghancurkan orang lain, tapi saat mereka bertemu dengan seorang jenius tiada taraf seperti Lan Yifei, keadaan mereka akan menjadi lebih buruk. Banyak. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang ditindas. Mereka memuntahkan darah dan jatuh ke tanah satu persatu. Kemudian Lan Yifei dengan paksa mengambil cincin penyimpanan di tubuhnya. Adapun senjata ajaib yang dibawa oleh orang-orang ini, Lan Yifei memilihnya, menghancurkan secara langsung yang tidak dia sukai dan mengantongi yang dia suka. Hal ini membuat belasan biksu hampir muntah darah, namun di saat yang sama mereka menyadari bahwa mereka telah menendang lempengan besi tersebut. Dia sebenarnya adalah bakat yang tiada taranya. Kamu adalah Lan Yifei. Seseorang mengenali identitas Lan Yifei. Bagaimanapun, setiap bakat yang tiada taraf bukanlah hal yang tidak diketahui.
Sekalipun mereka tidak terkenal di masa lalu, sebelum tanah penciptaan kuno dibuka, atau setelah mereka masuk, kebanyakan dari mereka sudah diketahui oleh orang lain. Tahu. Sekelompok orang miskin. Lan Yifei mengerutkan bibirnya dan mengirimkan beberapa obat ajaib tingkat atas kepada Luo Xiu. Adapun hal lainnya, Lan Yifei tidak mengeluarkannya. Ini bukan karena dia ingin menjadi serakah, tetapi karena dia tahu bahwa selain obat ajaib tingkat atas, dia tidak mengeluarkan barang-barang lainnya. Selain obat ajaib, Luo Xiu tidak meremehkan hal lain sama sekali. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Bagaimana kalau? Lan Yifei menyipitkan matanya. Tidak masalah, Luo Xiu tidak peduli. Luo Xiu tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini. Dunia para biksu sudah sangat kejam. Kamu beruntung, keluarlah. Lan Yifei menendang mereka masing-masing dan mengusir selusin orang ini. Sebagai anak ajaib yang tiada taranya, dia tidak repot-repot membunuh orang-orang lemah ini. Tentu saja, dia mengikuti Luo Xiu sekarang. Jika Luo Xiu ingin orang-orang ini mati, dia, Lan Yifei, tidak akan menunjukkan belas kasihan. Memberikan pelajaran kepada selusin biksu yang ingin memblokir jalan dan merampok mereka hanyalah selingan bagi Luo Xiu dan Lan Yifei. Keduanya berjalan ke depan dan melihat mayat banyak biksu lainnya. Ada yang dibunuh karena memicu pembatasan, dan kebanyakan mati di tangan biksu lain. Bagaimanapun, tanah terlarang ini terlihat berbahaya, tetapi juga memiliki banyak berkah dan banyak obat ajaib terbaik. Untuk bersaing mendapatkan obat-obatan ajaib ini, pertarungan antar biksu adalah yang paling kejam dan berdarah. Tidak lama kemudian, Luo Xiu bertemu dengan sekelompok biksu lainnya. Ada lebih dari 30 biksu dalam kelompok ini. Masing-masing berada di alam pencerahan. Mereka merajalela di sini, membunuh orang yang terlihat, dan langsung merampas barang milik masing-masing. Cincin dan senjata ajaib. Ketika Luo Xiu dan Lan Yifei muncul, sekelompok orang ini langsung bergegas. Namun, kesadaran jiwa mereka tidak dapat digunakan di sini, jadi tentu saja mereka tidak dapat merasakan apakah aura Luo Xiu dan Lan Yifei kuat atau tidak. Lemah. Tetapi meskipun mereka tahu bahwa lawannya sangat kuat, mereka tidak akan keberatan. Lagi pula, ada banyak orang. Jika mereka bergegas maju dalam kerumunan, bahkan para jenius di tingkat jenius pun tidak dapat menghentikan mereka. Hanya para jenius di level tak tertandingi ke atas yang bisa membuat mereka takut. Titik. Bunuh mereka. Nada suara Luo Xiu sangat dingin, karena dia bisa merasakan bau darah dari orang-orang ini. Terlihat setelah masuk ke sini, setidaknya ratusan atau ribuan biksu tewas di tangan sekelompok orang ini. Mereka yang membunuh akan selalu dibunuh. Selusin orang sebelumnya tidak dibunuh karena tidak ada bau darah yang menyengat di tubuh mereka. Bahkan jika mereka merampok biksu lain, mereka tidak akan membunuh orang. Mereka hanya akan mencuri harta. Dan untuk pria seperti ini yang tidak memiliki keuntungan dan terburu-buru membunuh orang ketika dia melihat mereka, Luo Xiu tidak punya belas kasihan. Ledakan. Begitu Luo Xiu selesai berbicara, Lan Yifei mengambil tindakan. Sebagai seorang jenius yang tiada taraf, dia membunuh beberapa orang dengan satu tindakan. Kekuatan kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Di saat yang sama, Luo Xiu juga mengambil tindakan. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam malam. Urutan pedang yang terkondensasi di setiap energi pedang mencapai setidaknya tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Berbeda dengan beku lain, jika beku lain ingin mengerahkan kekuatan keteraturan, mereka perlu memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang keteraturan, seperti tatanan pedang beruas 7, tatanan guntur beruas 7, del. Tapi Luo Xiu tidak membutuhkannya. Urutan pedang 7 kali lipat yang dia kental secara langsung mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat untuk secara paksa mengendalikan kekuatan keteraturan di dunia. Jika kita mengatakan bahwa ada hubungan yang setara antara beku lain dan jalan ketertiban, maka hubungan antara Luo Xiu dan Order Avenue adalah dialah masternya. Tak lama kemudian, seluruh orang dalam kelompok ini terbunuh dan darah mereka mengalir seperti sungai. Hingga saat ini, Luo Xiu telah melihat setidaknya 1000 mayat biksu ketika dia memasuki tempat ini. Area yang berpusat di puncak udara ungu sangat luas, dan terdapat banyak batasan kuat di sepanjang jalan. Bahkan dengan penguasaan teknik pola kuno Luo Xiu, dia hanya dapat memilih untuk menghindari banyak batasan saat dia menemukannya. Banyak biksu yang tidak dapat menggunakan kesadaran spiritual mereka di sini dan secara tidak sengaja memicu larangan pola kuno. Kebanyakan dari mereka meninggal, dan hanya sedikit orang yang selamat. Beberapa hari kemudian, Luo Xiu dan Lan Yifei tiba di kaki puncak Ziki. Adapun para biksu yang mereka temui di sepanjang jalan, tidak apa-apa jika mereka tidak memprovokasi mereka. Jika mereka melakukannya, Luo Xiu pada dasarnya tidak akan memiliki belas kasihan. Mereka yang pantas dibunuh tidak akan pernah berhati lembut dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada perempuan.
Dalam proses ini, meskipun Luo Xiu tidak dengan sengaja mencari obat ajaib, cincin penyimpanannya saat ini telah mengumpulkan banyak obat ajaib tingkat atas. Setidaknya harus ada ratusan, belum lagi lebih. Bahkan Lan Yifei pun terkejut hingga tak bisa berkata-kata melihat kekayaan ini. Tingkat kultivasinya juga telah mencapai pencerahan tingkat ke-7, tetapi mulai dari tingkat ini, berkultivasi hingga pencerahan tingkat ke-9 jauh lebih sulit daripada berkultivasi dari pencerahan tingkat pertama hingga pencerahan ke-7. Tetapi jika Luo Xiu memiliki kumpulan obat ajaib ini, dia merasa bahwa dia dapat mencapai pencerahan tingkat ke-9 dalam waktu 3 tahun. Luo Xiu tidak pelit dengan Lan Yifei yang mengikutinya, dan akan memberinya setengah dari obat ajaib terbaik yang dia dapatkan. Kini, di tangan Lan Yifei, setidaknya ada ratusan obat ajaib terbaik. Luo Xiu sendiri tidak memiliki cukup obat ajaib yang tiada taranya, jadi dia tidak memberikannya kepada Lan Yifei. Meski ratusan obat ajaib masih belum seberharga dan sepenting jamur giok emas, dari segi kegunaannya bagi Lan Yifei, obat ajaib terbaik ini lebih bermanfaat. Bagaimanapun, Lan Yifei telah mencapai pencerahan, dan dia tidak perlu melalui transformasi hidup dan mati berulang kali untuk mengikuti jalan pencerahan yang berbeda. Meskipun tidak jelas jalan menuju pencerahan apa yang dipilih oleh orang-orang dari Putra Suci Qingling, melihat mereka memerintahkan pengikut mereka untuk mencari obat ajaib, Luo Xiu tahu bahwa ujian yang harus mereka lalui pasti mirip dengan nirwana. Transformasi hidup dan mati. Jelas sekali, Luo Xiu bukanlah satu-satunya yang telah belajar dari metode paling kuno, dan dia bukanlah satu-satunya yang ingin menggabungkan Tao dan Dharma dari dua zaman, yang kuno dan yang tiada akhir. Tetapi meskipun metodenya sama, tergantung orangnya, jalan keluar akhirnya pasti akan berbeda. Saat Luo Xiu dan keduanya mulai mendaki gunung, mereka bertemu dengan beberapa orang jenius yang kuat. Bahkan Lan Yifei bukanlah tandingannya dan terluka parah. Ini semua adalah pakar terbaik di antara para jenius yang tiada taranya. Pada akhirnya, Luo Xiu secara pribadi mengambil tindakan untuk membunuh orang-orang ini. Semakin kuat lawannya, semakin besar pula hasil panennya. Belum lagi obat ajaib tingkat atas, Luo Xiu juga memperoleh beberapa obat ajaib tingkat yang tiada taraf. Ini adalah hal yang paling kritis. Saat berjalan di hutan, langkah Luo Xiu tiba-tiba berhenti. Ada apa? Lan Yifei yang berjalan di belakang tertegun. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Luo Xiu membalikkan tangannya dan menjatuhkan Lan Yifei. Saat Lan Yifei bertanya-tanya mengapa Luo Xiu ingin menyerangnya, dia melihat cahaya hitam terbang ke arahnya. Jika Luo Xiu tidak menjatuhkannya tepat waktu, cahaya hitam ini mungkin menembus tubuhnya dari belakang. Tubuh. Di saat yang sama, Lan Yifei juga merasa telapak tangan Luo Xiu hanya menjatuhkannya dan tidak menyakitinya. Kiang. Luo Xiu mengangkat tangannya dan menunjuk, dan benturan dengan cahaya hitam itu seperti suara besi dan batu menghantam emas dan memecahkan batu, menghancurkan beberapa pohon kuno di sekitarnya. Seekor serangga yang seluruh tubuhnya terbuat dari emas hitam, seukuran ibu jari, jatuh ke tanah. Setelah menerima jari Luo Xiu, jari itu tidak mati. Ia meronta dan ingin meledak serta melukai orang lagi. Retakan. Luo Xiu menginjaknya dan menghancurkan serangga itu hingga berkeping-keping. Serangga macam apa ini, begitu kuatnya? Lan Yifei mendekat, wajahnya sedikit tidak wajar. Lagi pula, dia juga seorang jenius, tapi dia hampir diplot oleh serangga. Di saat yang sama, dia juga penasaran bagaimana Luo Xiu menemukan serangga ini. Mungkinkah dia bisa menggunakan kesadaran rohaninya di sini? Luo Xiu tidak menjelaskan apapun, tapi hanya berkata dengan ringan, tubuh serangga ini dapat menembus senjata Tao. Kamu harus berhati-hati, jika secara tidak sengaja menembus ke dalam lautan kesadaran, kamu akan mati di sini. Apalagi hutan ini diselimuti oleh pola kuno, dan saya tidak mengetahuinya sebelumnya. Ini bukan hal yang baik. Mata Luo Xiu menunjukkan sedikit kesungguhan. Ini adalah pertama kalinya Lan Yifei melihat kesungguhan seperti ini di wajah Luo Xiu, yang membuat hatinya tenggelam. Lagi pula, bahkan monster seperti Luo Xiu pun merasa bermartabat dan merepotkan, dan itu bukanlah hal yang baik.